Atau sudah mungkin juga oke SOP-nya gitu. atau mungkin juga mereka nggak tahu kalau kargo ini juga memberikan jasa pelayanan untuk konsultasi Iya. juga untuk penanganan ikan ya Ya, juga. edukasi juga, pengobatan, banyak itu ikan impor yang sakit saya obati sembuh. Oke, berarti di Sangrila sendiri diminta untuk mengkondisikan ikannya Ikan itu untuk pengobatan, karantina, dan sampai sehat. saat repacking Ya. dan penggantian air itu seperti apa itu? Kalau kita di Surabaya, terutama menangani untuk finishing checking ya, Oke. checking, itu terutama kita amati air. Air kita pakai Oke, 1000 koi, 1000 warna. Apa kabar sahabat koi semua? Semoga sahabat koi semua berbahagia dan ikan koinya sehat selamat semua. Oke, kembali lagi ya Bisukoi. Kali ini berbagi informasi terkait ikan koi. Nah, terutama untuk pengiriman, proses pengiriman. Oke, namun sebelum itu bagi sahabat koi yang belum subscribe, boleh subscribe. Boleh tombol loncengnya diklik dan like. Kalau ingin komen boleh ada ditulis di kolom komen. Nah, kali ini saya jalan-jalan ke salah satu kargo yang ada di Blitar. Ini lintas Nusantara ya, tulis Sangrila lintas Nusantara. Nah, ini tidak hanya lintas Nusantara aja. Di sini juga dapat kita kirim ke luar negeri atau ekspor ikan koi. Nah, seperti apa nanti prosesnya dan yang harus dilakukan atau mungkin ada standarnya yang dilakukan oleh Sangrila saat melakukan pengiriman. Jadi sahabat koi, mungkin kita cuma berpikir kalau jasa kargo atau jasa pengiriman ikan koi itu hanya sekedar mengirimkan saja. Sebenarnya banyak yang harus dilakukan juga oleh jasa seperti ini terkait pengiriman ikan koi. Harus seperti apa dan standar yang dilakukan oleh Sangrila. Nah, di depan saya ini sudah banyak kantong-kantong ikan. Ini semua waiting list untuk pengiriman pastinya. Namun sebelum pengiriman nanti pasti di Sangrila itu ada hal-hal atau step by step yang harus dilalui untuk prosedur pengiriman. Nah, ini banyak, nanti ini lebih banyak lagi. Jadi hari ini pas saya kebenaran kesini, armadanya pun masih keliling untuk menjemput ikan-ikan koi. Salah satunya ikan koi dari Ebisukai juga ada pengiriman ke luar pulau. Nah, ini daftar untuk pengiriman ikan hari ini nih pas 8 Januari ya, hari Sabtu berarti hari berikutnya nanti. Nah, Ebisukai itu ada tuh di nomor 7 Ebisukai juga ada pengiriman pada hari ini. Ini ada kode-kodenya, nanti saya coba tanya nih sama beliau nanti kode ini kode apa. Nah, hari ini lumayan banyak ya. Ini belum datang semua sepertinya, masih ada. Belum yang armadanya juga nanti lagi keliling ngambil ikan-ikan koi. Nah, ikan yang datang kita lihat seperti ini ya, pasti akan dicek dan didata seperti ini. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi. Oke, Mas, apa kabar hari ini? Kabar baik, Mas Budi. Oke Mas, ini saya pengen ngobrol nih terkait pengiriman ikan koi ya. Pasti nama Sangrila ini nggak asing lagi di teman-teman pecinta koi. Nah, sebenarnya Sangrila itu berdiri dari tahun berapa sih Mas? Sangrila itu berdiri tahun tepatnya 22 Agustus tahun 2013.
2013. Ekspedisinya ya. Ekspedisinya Tapi gitu. untuk farmnya itu tahun 2006. 2006. 2006. Oh, berarti lebih duluan farmnya. Ya, 2006 sudah menggeluti koi. Mulai 2006 itu. Terus kecintaan dari koi itu kita memberikan sesuatu yang lebih itu kayak apa gitu loh pada para breeder, para pelaku usaha koi. Makanya kita di Sangga ini memang ngejar kesulitan biar potensi untuk kedepannya itu lebih baik. Terutama pengiriman ya. Kita ternak di Blitar, pengirim budidaya di Blitar kan banyak. Akan tetapi dengan breedingnya yang banyak, otomatis untuk out ikannya kan juga membutuhkan kelancaran ya. Terutama kalau zaman dulu kan pengiriman kan terbatas. Terbatas, terus terutama darat. Darat dulu kalau kirim ke Jakarta itu pakai truk. Oke, diangkut pakai truk ya dari Blitar ya. Sebelum ada kereta kan hanya penumpang. Nah, terus habis itu dengan kendala-kendala mungkin dari pemerintah yang terkait itu adanya kereta yang kargo itu memanfaatkan. Memang ya kalau di saya itu memang ngejar kendala-kendala apa yang kekurangan dari para pelaku budidaya, terutama pengiriman. Nah, semenjak tahun 2010 ya, itu banyak permintaan di luar Jawa. Yang untuk ikan koi ya, terutama dari Blitar. Ya, kan tetapi kesulitan pengiriman. Makanya saya berinisiatif bagaimana ya caranya, masa tidak bisa? Oh pasti bisa. Itu pasti bisa. Dengan prinsip yang serius, dengan kepercayaan saya sendiri, alhamdulillah mulai 2010 itu merintis sampai deal itu 2013 saya membuka kargo khususnya keluar Jawa itu tanggal 22 Agustus 2013. Itu benderanya Sangrila udah naik ya? Itu udah mulai pertama kali saya nyambung langsung dengan Balai Karantina, kargo, dan para pelaku usaha koi di luar Jawa. Ya, alhamdulillah sangat terbantu Mas Budi. Dengan adanya jasa saya, penanganan saya sangat terbantu. Nah, mulai itulah tracking untuk pengiriman di luar Jawa sangat bagus. 2013 sampai 2016, 3 tahun itu. Sangat bagus itu. Awal-awal dulu waktu pertama kali buka itu ada nggak kesulitannya seperti apa? Kalau kesulitan seingat saya juga lumayan banyak ya. Mulai cara pengirimannya bagaimana, terus cara pemakingannya bagaimana, finishing antara masuk ke paku gimana, itu masih zaman dulu kesulitan. Sampai-sampai air bawa dari rumah. Airnya sendiri itu? Oh oke. Air sampai bawa dari rumah, terus oksigen juga bawa, karena fasilitas itu kan tidak ada dulu. Kita arah ke luar Jawa, ya kita masih kirim sendiri. Dulu pakai mobil kecil kayak pakai Ijen 1000 itu. Oke. Itu ke arah mana yang pertama dulu? Saya ke Makassar. Ke Makassar ya? Makassar. Dari Blitar ke Makassar? Iya. Waduh, itu butuh waktu berapa hari itu waktu itu? Kalau ngomongin butuh berapa hari ya, kita kan semenjak itu kita komunikasi dengan karantina ya, terutama kargo. Nah itu kan prosesnya kan memang pakai pesawat pagi, kita jam 8-9 harus sudah berangkat dari Blitar. Oke, terus nyampe Surabaya. Surabaya kita repacking ulang dengan sebisa kita. Dengan sebisa kita. Akhirnya alhamdulillah mulai pertama itu udah persyaratan udah oke, kita kirim ke Makassar, alhamdulillah diterima pun juga sesuai dengan permintaan dan sesuai
kenyamanan ikan juga, keselamatan ikan juga. Keselamatan ikan juga. Gitu. Nah, kalau bicara soal pengiriman ya, untuk di Shangri-La sendiri ini standarnya seperti apa sih untuk step by step standar untuk pengiriman ikan ini? Ya, standar Shangri-La ini terutama kesehatan ikan tuh benar-benar harus kita amati ya. Kita cek secara detail, terutama penyakit, karena ikan tuh media pembawa virus sebenarnya kalau tahu. Oke. Ya. Nah, di mana virus itu keluar itu perlu tahu juga. Nah, Kapan waktunya virus itu keluar ya? Mungkin sesering saya mengamati jadi tahu Mas. Jadi ini layak tidaknya, siap kirim atau tidak, itu kita yang memutuskan. Oke. Berarti saat semisal kayak Ebisu sendiri mau kirim ke luar pulau, itu semisal standar karantinanya oleh Ebisu udah dilakukan. Ya. Nah, sampai Shangri-La nanti pasti akan dicek ulang. Dicek ulang. Terutama finishing di Surabaya. Oke. Jadi semisal ikan itu bermasalah, kita info langsung Ke Ebisunya ya. ke ebisu yang bersangkutan. Oke. Gitu. Terus ada lagi semisal apa ya, kita kan manusiawi ya, kadang itu kelolosan, pengamatannya itu udah wajar. Oke. Itu ya, kita manusiawi. Kadang 1-2 ekor itu tidak kelihatan tercampur dengan ikan sehat, ya. Terus terkirim di sana aman. Ternyata 2-3 hari itu bermasalah juga ada gitu. Ada yang seperti Ya. itu juga. Karena memang perlu diketahui penanganan pertama yang ada di penerima itu harus benar-benar menguasai. Oke. Menguasai. Pembeli terutama ya, Ya. customer nih. Menguasai penanganan pertama yang harus saya dilakukan setelah penerimaan ikan dari kargo bandara. Oke. Dan itu pun saya tidak menutup kemungkinan semisal konsultasi dengan saya pasti saya bantu. Kadang mau konsultasi juga malu, mungkin merasa bisa atau merasa Atau sudah mungkin juga oke SOP-nya gitu. Atau mungkin juga mereka nggak tahu kalau kargo ini juga memberikan jasa pelayanan untuk konsultasi Ya. juga untuk penanganan ikan ya Ya, juga. edukasi juga, pengobatan, banyak itu ikan impor yang sakit saya obati sembuh. Oke, ini tadi saya sempat lihat ada beberapa yang di akuarium, memang itu di karantina ya Om ya? Iya, kemarin itu ikan dari Bandung, ikan impor Omusako, mau kirim ke Tanjung Pinang. Oke. Saya amati kok kurang begitu sehat, kurang layak. Saya info ke customer, Oke. Pak, ikannya kurang sehat, kalau bisa jangan dikirim. Oh baik Mas, saya kasih tahu sakitnya, permasalahan di sini itu. Akhirnya dia suruh mengkondisikan saya. Oke, berarti di Shangri-La sendiri diminta untuk mengkondisikan ikannya Untuk untuk pengobatan, karantina, dan sampai sehat. itu dari Bandungnya ya Om ya? Atau Itu dari pembeli pemilik customer-nya ya? ikan, karena Oke, pemilik ikan sudah mengonfirmasi ke penjual, penjualnya. dealernya, dulu. Entah negonya kayak apa, yang jelas saya di sini hanya untuk memberikan yang terbaik, Oke. pelayanan yang terbaik, penanganan yang terbaik ikan. Yang jelas pasti ada standar lolos nggak lolosnya untuk dikirim ya, Ya. karena memang jasa dari Shangri-La ini memberikan pelayanan terbaik Ya. agar ikan ini selamat baik dari berangkat sampai tujuan Ya. juga. Oke, Yang jadi- disedihkan tuh kalau kita memberi penjelasan, yang menjadi korban adalah packingnya, kargonya. oke. Di situ Nah mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang di Shangri-La kan karena harus keluar pulau ya, ya, melalui jalan udara. Terus ada Shangri-La ini juga pusatnya di Blitar ya Om ya? pusatnya di Blitar. Pusatnya ada di Blitar, terus punya cabang di Surabaya Iya. itu untuk repackingnya Ya, juga, finishing ya, ya, finishing cek untuk masuk ke finishing, kargonya. ya. Nah, saat repacking Ya. dan penggantian air itu seperti apa itu? Kalau kita di Surabaya terutama menangani untuk finishing checking ya, Oke. checking, itu
itu terutama kita amati air kita pakai air mineral Mas Budi. Oke, yang digunakan air mineral ya, Air mineral. bukan air dari PDAM atau apa ya. Oke, memang dari Shangri-La sendiri menyediakan Lengkap dengan alat-alat TDS itu sudah apa ya, memang kita kalau ada kecurigaan waktunya untuk tes, kita tes di laboratorium. Oke, berarti di Surabayanya ada laboratoriumnya juga Iya. ya? Oke. Tuh. Jadi, nah ini yang mungkin menjawab dari pertanyaan beberapa teman-teman pecinta koi ya. Ini proses repacking dan airnya itu seperti apa sih? Nah, ternyata dari Shangri-La sendiri udah menyediakan untuk airnya juga yang bukan dari air PDAM itu Iya, bukan ya. iya. Jadi Karena memang sangat fatal ikan itu. karena memang Kalau bicara air. soal koi kan bicara soal air ya. Om, ya, terutama, dan di situ ada menjaga kenyamanan, ketenangan ikan Oke. yang itu yang dimiliki oleh kita. Ada ibarat bilang obat khusus lah gitu. Oke. Kemudian- Shangri-La sendiri punya treatment dan pengobatan tersendiri ya Iya. untuk ikan-ikan yang akan dikirim dan akan diterima oleh Iya. customer ya. Tentunya kan diterima pun kan inginnya kan ikan sehat. Ya. Ya kan, itu mutu sebagai jasa kan pelayanan ya, Terutama apapun pelayanan yang ya. diberikan yang terbaik di ikan pasti kita lakukan. Oke. Itu kan memang ada hal yang khusus untuk lebih yang dibutuhkan ikan di situ. Iya. Ada. Nah, oke, sahabat koi, dari Shangri-La sendiri mungkin nggak hanya kargo aja. Jadi Shangri-La ini sudah punya farm dari 2006 ya kalau nggak Iya. salah. Nah, Iya. jadi kalau bicara soal penanganan ikan ya pasti berpengalaman lah Insya untuk Allah. menangani ikan atau mendeteksi ikan ini sehat atau tidak. Karena memang ikan melalui perjalanan itu harus dipastikan bahwa ikan itu sehat dan siap untuk melakukan perjalanan ya. Iya. Oke, jadi seperti itu sahabat koi untuk proses entah itu repacking, entah itu penggantian air memang sudah disiapkan dan dipastikan bahwa semuanya sesuai prosedur Iya. ya. SOP. Oke, nah saya sempat tadi lihat ada sertifikat sama apa Om yang di belakang Itu sertifikat penghargaan. Oke. Kita alhamdulillah dapat juara 2 untuk penanganan itu. Ada pengguna jasa terbaik hama dan penyakit ikan terutama. Oh, oke, Hama lebih penyakit ke ikan. kesehatan ikan ya. Kesehatan ikan. Jadi karena apa? Setiap kita pengiriman, terutama kita kan dikontrol oleh DKIPN Surabaya. Oke. Ya, terutama kesehatan, kelayakan ikan. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Budi, kalau kita tuh SOP ya, kita prosedur, kita juga nggak tahu kalau dapat penghargaan juara 2 itu. Karena kita mungkin dengan pelayanan yang terbaik, penanganan sesuai SOP, mungkin dari pihak balai pun juga mengamati, lebih mempelajari, oh mungkin Shangri-La kok tidak ada masalah, itu akhirnya mungkin layak untuk menjadi juara 2 itu. Oke, berarti dari pemerintah sendiri juga melihat track record dari Shangri-La ya, Iya. untuk jasa pengiriman ini. Iya. Kita nggak tahu kalau juara 2, makanya Oh, oke. kita yang penting SOP yang terbaik. Oke. Ya hasilnya mungkin yang sana yang bisa nilai gitu Oke, aja. siap. Mas Budi. Iya, iya. Sahabat koi, ini tadi obrolan kita terkait Shangri-La ya untuk pengiriman jasa. Nah, selain kirim ikan, apakah bisa impor atau seperti apa? Nah, sahabat koi pasti penasaran kan? Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, saksikan di video berikutnya terkait kunjungan Ebi Sukhoi ke Shangri-La. Oke, terima kasih sahabat koi. Jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.